Bab 6643. Konser pertama Tawana di Aorus Hill segera tiba. Dalam 2 hari terakhir, warga Aorus Hill jelas merasakan dampak Tawana. Jelas ada lebih banyak orang di Aorus Hill. Hotel-hotel penuh dan semua mobil dari perusahaan persewaan mobil telah disewakan. Jalanan jauh lebih ramai dari sebelumnya, dan tidak ada perbedaan antara jam sibuk pagi dan sore. Tempat wisata terkenal di Aorus Hill pun semakin ramai dikunjungi wisatawan luar kota, bahkan wisatawan asing, yang berfoto dan check-in. Menurut laporan resmi, sekitar 40.000 hingga 50.000 wisatawan asing telah tiba di Aorus Hill dalam beberapa hari terakhir, dan banyak wisatawan telah memesan tiket mereka, namun ini belum waktunya untuk bepergian. Charlie awalnya sangat bingung. Total tiket yang terjual untuk 4 konser itu hanya belasan atau 200.000. Belakangan, ia mengetahui dari internet bahwa banyak penggemar yang meskipun tidak bisa membeli tiket, datang ke tempat ini untuk merasakan suasana sang idola karena kecintaannya pada idolanya. Dan konon di hari konser Tawana, penonton di luar venue lebih banyak dibandingkan di dalam venue. Banyak penggemar yang rela terbang dan mendengarkan pertunjukan di depan venue untuk bermalam meski tidak bisa membeli tiket. Inilah daya tarik Tawana yang dahsyat dan dampak ekonomi khusus yang dihasilkan oleh atraksi ini. Jacob selalu mengemudikan culinan ketika dia keluar. Bahkan jika Elaine Ma meminta pergi ke pasar sayur untuk membeli 2 daun bawang, dia pasti akan mengemudikan culinan ke sana, tapi 2 hari ini sudah membuatnya ragu. Pagi-pagi sekali di hari konser pertama, Jacob mengumpat di rumah, "Sial, konser omong kosong macam apa yang kamu adakan dan membuat seluruh kota menjadi berantakan. Saya hanya butuh 20 atau 30 menit untuk berkendara untuk bekerja. Tidak apa-apa sekarang. Itu tidak akan bertahan lebih dari 1 jam." Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ada banyak turis dari luar kota 2 hari ini. Jika tidak memungkinkan, jangan mengemudi. Naik bus atau kereta bawah tanah." Jacob berkata dengan depresi, "Aku sudah lama tidak naik bus atau kereta bawah tanah. Saya merasa memintaku pergi ke kereta bawah tanah bersama para pecundang itu adalah hal yang memenuhi statusku." Charlie tak tersenyum berdaya. "Ayah mertua saya adalah contoh tipikal. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke kemewahan, namun sulit untuk beralih dari kemewahan ke berhemat. Begitu dia mengendarai culinan, meskipun Anda memberinya Bentley Bentayga, dia akan meremehkannya." Claire berkemas dan ingin keluar. Sebelum keluar, dia berkata kepada Charlie, "Sayang, jam berapa kita harus pergi ke tempat tersebut pada sore hari?" Charlie berkata dengan santai, "Itu bukan terserah Anda. Konser mereka dimulai pada pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 10.30. Saya akan segera ke sana untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam Feng Shui dan memberi panduan mereka." Petik 2. Claire berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencoba sampai di sana pada jam 4 atau 5. Kalau begitu aku akan meneleponmu. Silakan keluar dan jemput aku." "Tidak masalah." Charlie setuju dan bertanya padanya, "Bagaimana caramu sampai ke perusahaan?" Claire berkata, "Saya akan keluar dan membeli sepeda bersama. Dalam lalu lintas saat ini, bersepeda jauh lebih cepat daripada mengemudi." Charlie berkata dengan prihatin, "Cuacanya agak dingin. Harap tetap hangat dan aman saat berkendara." Claire mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia bertanya pada Jacob, "Ayah, apakah kamu ingin naik sepeda bersama?" Jacob menahannya berulang kali, "Saya tidak tahan dengan masalah ini. Saya pikir sebaiknya saya pergi ke kereta bawah tanah. Semakin banyak orang, semakin baik. Setidaknya hangat." Claire tersenyum dan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi keluar bersama?" "Oke." Jacob setuju, memasang kunci mobil culinan dan mengganti sepatu dan keluar. Namun sebelum keluar, dia berbalik dan kembali, memasukkan kunci culinan ke dalam sakunya, lalu keluar. Charlie penasaran dan mengira dia akan mengemudi lagi. Ketika dia pergi ke jendela, dia melihat ayah mertuanya juga tidak mengemudi, tetapi sedang berjalan keluar halaman bersama istrinya Claire. Dia masih memiliki keraguan di hatinya, dia tidak tahu apa niat ayah mertuanya ketika dia kembali untuk mengambil kunci mobil.
Tapi melihat membungkus dan menggantungkan kunci di ikat pinggangnya dengan satu tangan, dia tahu niat ayah mertuanya. Meski mobil sudah tidak bisa dikemudikan lagi, kuncinya tetap harus dibawa untuk membantu pamer. Melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar kamu. Tidak lama kemudian, Charlie pun meninggalkan rumah sendirian. Setelah keluar, ia juga membeli sepeda bersama dan mengendarainya ke Olympic Center. Dia tidak benar-benar ingin menunjukkan kepada Tawana beberapa feng shui. Alasan utamanya adalah pertunjukan hari ini dipandu secara eksklusif oleh Changying Otomobil. Charlie ingin melihat apakah masih ada bahaya keselamatan di tempat tersebut. Apalagi saat penonton mulai masuk sore ini, pasti banyak pembeli tiket mahal yang mencoba tiket masuk. Saat itu, pemeriksaan keamanan, pemeriksaan tiket, dan verifikasi identitas akan menjadi prioritas utama. Jika semuanya beres dan keakuratan otentikasi dan identifikasi dapat dijamin, calo dan orang-orang yang menjual kembali tiket mahal akan kehilangan tempat tinggal mereka. Charlie juga ingin melihat keseluruhan proses dengan matanya sendiri. Saat dia sampai di Olympic Center, sudah ada lautan manusia di luar venue. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang mulai berkumpul ketika pertunjukan dimulai pada malam hari. Setelah akhirnya melewati jalur staf dan tiba di dalam venue, manajer Tawana membawa ke lokasi pertunjukan. Saat ini, panggung telah selesai ditata. Seluruh panggung berbentuk T. Ketinggian latar hampir sama dengan langit-langit seluruh venue layar. Tawana sedang berdiri di depan platform tangga saat ini. Kamera di tempat menangkap gambar seluruh tubuhnya, yang diproyeksikan pada layar latar belakang LCD di belakang ketinggian puluhan meter. Sekelompok besar anggota staf berkomunikasi dengan Tawana melalui walkie-talkie. Tawana tidak memegang mikrofon, tetapi menggunakan walkie-talkie di pinggangnya untuk memastikan posisi dan masalah lainnya dengan staf. Manajer bercanda dengan Charlie, para penggemar di luar sangat antusias. Sebelumnya, dia hanya menggunakan mikrofon untuk menguji suara dan berkata periksa, dan para penggemar di luar mulai memverifikasi dengan pembohong. Sorakan yang sangat besar membuatnya kami bahkan tidak bisa mendengar apa yang terjadi, kata orang-orang di depan kami, jadi kami bahkan tidak berani mengeluarkan suara apapun melalui sound system saat ini. Charlie tersenyum dan mengangguk, bisa dimaklumi. Bagaimanapun, ini adalah konser pertama Tawana di China. Sangat berkesan bagi para penggemar. Saya juga kaget saat datang tadi. Banyak sekali orangnya, untuk waktu yang lama. Dan saya merasa mereka harus bekerja keras, tetapi semua orang tampak sangat bahagia. Saya rasa inilah kekuatan dari para idola. Agen itu mengangguk dan bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Anda ingin berkunjung ke sini atau beristirahat di belakang panggung? Tuan Kennedy ada di belakang panggung. Kennedy yang disebutkan agen tersebut adalah pacar Tawana, Trevor Kennedy. Charlie tidak banyak berpikir dan berkata langsung, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan berdiri di sini saja. Manajer menyerahkan 2 label nama kepadanya dan berkata, Tuan Wade, kedua label nama ini eksklusif untuk konsultan khusus. Kedua label tersebut berisi chip anti pemalsuan. Setelah Anda dan istri Anda memakainya, Anda dapat masuk dan keluar dari area manapun di tempat hiburan sesuka hati, dan lencana ini bersifat universal untuk konser Tawana ini, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk konser 19 berikutnya. Charlie mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Agen itu menambahkan, jika Anda membutuhkan lebih banyak lencana, silakan beritahu saya dan saya akan menyesuaikannya untuk Anda. Jika ada yang salah dengan kedua lencana ini, tolong beritahu saya dan saya dapat membantu Anda mengajukan permohonan lagi dan kemudian membatalkannya, yang hilang. Petik 2. Charlie berkata, bagus. Bab 6644. Charlie menonton sebentar di antara penonton. Tawana di atas panggung sudah mulai tampil bersama tim penari cadangan. Meski cuaca hari ini dingin, namun pakaian Tawana sangat tipis dan tebal, Charlie tidak tahu jenis pakaian apa yang dikenakannya. Kakinya hampir seluruhnya terkena udara. Meski kakinya sangat panjang, namun tidak ramping, malah terlihat sangat berotot dan berotot. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya.
Salah satunya adalah gaya pakaian wanita barat memang lebih panas, dan yang lainnya adalah lebih tahan beku. Ketika dia bosan, Pollard Watt tiba-tiba muncul dan menyapanya dengan senyuman, "Mengapa Anda datang sepagi ini, Tuan Wade?" Charlie tersenyum dan berkata, "Paman He, panggil saja saya dengan nama depan saya, tidak perlu disebut Tuan." Pollard Watt berkata dengan serius, "Saya masih ingin memanggil Anda Tuan Muda, karena takut menimbulkan masalah bagi Anda." Charlie tidak punya pilihan selain bertanya kepadanya, "Paman He, bagaimana kita mempersiapkan pekerjaan di sini?" Penerimaan penonton hari ini adalah ujian besar. Pollard Watt mengangguk dan berkata, "Kami telah membuka 6 pintu masuk hari ini, dengan total 18 saluran pemeriksaan tiket. Syaratnya adalah Anda harus memiliki KTP atau paspor asli. Di lokasi juga ada peralatan pengenalan wajah, jadi harus ada tidak masalah." Charlie mendengar pengenalan wajah dan berkata, "Lupa membiarkan AI kita berpartisipasi. Itu pasti bisa memberikan banyak bantuan, bukan?" Pollard Watt berkata, "Saat ini, pengenalan wajah di negara kita masih bagus. Dulu, buronan sering tertangkap di banyak konser selebriti. Berkat pengenalan wajah, kita juga berada dalam sistem ini hari ini. Jika Anda bukan orangnya, Anda ingin menyelinap masuk. Kemungkinannya hampir mustahil, kecuali keduanya terlihat sangat mirip, dan jika itu masalahnya, maka kami akan mengakuinya, karena pasti ada celah dalam aturan apapun." Petik 2. Ya, Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Selama kita melakukannya dengan bersih dan rapi di beberapa game pertama, akan semakin sedikit orang yang mencoba menyelesaikannya di masa depan." Karena itu, Charlie bertanya kepada Pollard Watt, "Di mana Bibi Han?" Pollard Watt berkata, "Dia ada di perusahaan, dan beban kerjanya relatif berat akhir-akhir ini. Kami terus bekerja sama dengan banyak pemasok dan kontraktor, dan pekerjaan hukum adalah prioritas utama." Charlie mengangguk mengerti. Kali ini, Tawana dan penari cadangannya menyelesaikan sebuah cutscene dan kebetulan melihat Charlie tidak jauh dari panggung, maka dia berkata melalui intercom, "Semuanya, istirahatlah selama 20 menit dan mulai lagi nanti." Di tim ini, dia adalah inti mutlak. Ketika dia mengatakan untuk istirahat, semua orang mulai dari penari cadangan hingga anggota staf lainnya bertepuk tangan beberapa kali pada waktu yang sama, dan kemudian segera masuk ke mode istirahat. Tawana melompat turun dari platform berbentuk T setinggi 1 meter dan melangkah menuju Charlie tanpa peduli mengenakan pakaiannya. Ketika Pollard Watt melihat Tawana datang, dia berkata kepada Charlie, "Saya akan pergi dan mendiskusikan detailnya dengan orang-orang kita." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan pergi. Tawana mendatangi Charlie dan tersenyum bahagia, "Kapan Tuan Wade tiba?" Charlie berkata, "Saya baru saja datang." Setelah mengatakan itu, dia melihat bahwa dia masih mengenakan pakaian tipis, jadi dia bertanya padanya, "Bukankah dingin dengan pakaian yang begitu sedikit?" Tawana tersenyum lebar dan berkata, "Saya sudah terbiasa. Saya biasanya banyak berolahraga di atas panggung dan akan lebih panas jika saya memakai terlalu banyak." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah semua orang yang Anda minta untuk diundang sudah tiba?" Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar tidak yakin tentang ini. Tampaknya mereka telah menghubungi Tuan Rothschild nanti." "Oke," Charlie berkata, "aku akan bertanya padanya." Setelah berkata begitu, dia memanggil Steve di hadapan Tawana. Setelah Steve selesai, Charlie langsung bertanya kepadanya, "Steve, apakah tamu terhormat yang saya minta Anda undang ke sini?" "Ini Tuan Wade." Steve berkata, "Total ada 12 orang, 8 orang telah tiba, dan 4 sisanya akan tiba sebelum gelap." Charlie bersenandung dan berkata, "Perjamuan perayaan akan dimulai pada pukul 11 malam. Itu akan diadakan di Tianxiang Mansion. Anda harus pergi ke sana lebih awal dan membantu saya menjamu tamu-tamu terhormat ini." "Tidak masalah." Charlie berkata lagi kepada Tawana, "Setelah pertunjukan malam ini, kamu bisa langsung pergi ke Tianxiang Mansion, Steve akan menunggumu di sana." Tawana bertanya dengan gugup, "Pak Wade, maukah Anda datang malam ini?" Charlie berkata, "Aku akan pergi, tapi aku harus mengantar istriku pulang dulu, jadi aku akan pergi nanti. Saat kamu tiba, kamu dan Steve akan menyambut mereka untuk makan malam bersama."
Sebelum aku tiba, tidak perlu membicarakan apa saja. Mari kita bicarakan hal itu saat aku sampai di sana. Tawana merasa sedikit lega dan berkata, baik, Tuan Wade. Trevor, yang sedang beristirahat di belakang panggung, melihat tim dansa kembali beristirahat, jadi dia menarik seseorang dan bertanya, apakah kamu sudah menyelesaikan pertunjukannya? Penari cadangan menjawabnya, Nona Manis menyuruh istirahat 20 menit dulu. Trevor bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia tidak kembali. Penari cadangan berkata, dia sedang mengobrol dengan orang asing. Orang asing? Trevor bingung, jadi dia datang ke pertunjukan dan melihat Tawana mengobrol dengan Charlie, dan dia merasa sedikit masam. Kemudian, dia menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan menuju mereka berdua. Melihat dia datang, Charlie tersenyum dan menyapa. Trevor juga berkata dengan sopan, Tuan Wade, Anda datang pagi-pagi sekali. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, sudahkah Anda memutuskan kapan akan kembali ke Amerika Serikat? Trevor berkata, saya sudah berkomunikasi dengan pelatih, dan saya akan berangkat paling lambat besok malam. Dengan begitu, saya bisa menemani Tawana menyelesaikan penampilan besok. Charlie mengulurkan tangannya padanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Anda dipersilakan untuk kembali ke Tiongkok secepat mungkin. Trevor berkata, terima kasih Tuan Wade, saya akan melakukannya secepatnya. Mendengar perkataan Charlie, kecemburuan Trevor sedikit mereda. Dia tahu bahwa Charlie mungkin berharap dia dan Tawana akan mencapai kesuksesan. Dalam hal ini, itu agak menghibur menyentuh. Yang dia inginkan adalah sosok Tawana. Adapun siapa yang dia pikirkan, dia bisa menutup mata. Pada pukul 5 sore, lalu lintas di Aorus Hill menjadi kacau. Setidaknya ratusan ribu orang bergegas ke pusat Olimpiade satu demi satu. Baik mereka yang memiliki tiket maupun yang tidak memiliki tiket berkumpul di alun-alun. Claire yang datang dengan kereta bawah tanah harus masuk ke dalam kereta bawah tanah beberapa kali sebelum akhirnya naik bus dan tiba di lokasi karena malu. Charlie keluar secara khusus untuk menjemputnya dan membawanya ke belakang panggung dari lorong khusus staf. Saat ini Tawana sudah mulai merias wajahnya. Charlie membawa Claire langsung ke ruang pribadi Tawana. Ketika dia melihat Claire, Tawana yang sedang merias wajah, melambai padanya dengan antusias dan berkata dengan terkejut, Nyonya Wade, kamu akhirnya sampai di sini. Claire masih sedikit berhati-hati dan bertanya dengan hati-hati, Nona Manis, kami tidak akan merepotkanmu jika kami datang ke sini, kan? Tawana tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Saya baru saja bertanya kepada Pak Wade kenapa Anda belum datang. Ayo Bu Ye, apakah Anda ingin berfoto bersama sebagai kenang-kenangan? Bagi Tawana, dia tahu persis apa yang disukai penggemarnya dan bagaimana cara membahagiakan mereka. Hal yang paling membahagiakan bagi penggemar adalah melepaskan status selebritisnya, bergaul dengan penggemar seperti teman, dan bahkan secara aktif mengajak mereka untuk lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Hanya ada dua penyanyi wanita yang paling disukai Claire, satu adalah Sarah Gu dan yang lainnya adalah Tawana. Jadi ketika dia melihat sisi ramah Tawana, dia sangat bersemangat dan berkata dengan cepat, tidak perlu terburu-buru untuk mengambil foto, kamu sibuk dulu. Tawana meminta penata rias untuk berhenti merias wajah terlebih dahulu, mengangkat teleponnya dan berkata, Nyonya Wade, saya memiliki beberapa filter yang sangat bagus di ponsel saya. Anda dapat mengambil foto selfie bersama. Kami akan menambahkannya ke WeChat nanti dan saya akan memposting fotonya dan mengirimkannya padamu.